Kita sering mengagumi pahlawan yang didorong oleh ideologi besar. Namun, Denji lahir dari ketiadaan. Ia tidak memiliki kemewahan untuk memikirkan keadilan atau perdamaian dunia. Masa kecilnya habis untuk membayar dosa yang bukan miliknya. Di sini narasi hidup Denji dimulai bukan sebagai manusia, melainkan sebagai komoditas. Ia menjual organ tubuhnya, menjual masa mudanya, dan hampir menjual jiwanya. Baginya, kebahagiaan bukanlah tentang kehormatan, melainkan tentang sebuah roti dengan selai di atasnya. Ini adalah sebuah kritik tajam bagi kita yang sering lupa mensyukuri hal-hal kecil. Bagi Denji, kelangsungan hidup adalah sebuah seni yang brutal. Hubungan Denji dengan Pochita adalah antitesis dari dunia Chainsaw Man yang transaksional. Di dunia di mana setiap orang menginginkan sesuatu dari orang lain, Pochita memberikan jantungnya agar Denji bisa melihat mimpinya menjadi kenyataan. Ini adalah momen filosofi yang sangat dalam. Pochita tidak meminta Denji menjadi orang baik atau penyelamat dunia. Ia hanya ingin Denji hidup. Kontrak mereka adalah bentuk cinta yang paling murni. Sebuah pengorbanan tanpa syarat di tengah masyarakat yang egois. Denji membawa jantung Pochita bukan hanya sebagai senjata, tetapi sebagai pengingat bahwa di dalam dirinya masih ada ruang untuk ketulusan yang belum tercemar. Masuknya Denji ke dunia pemburu iblis membawanya pada pertemuan dengan Makima. Di sini kita melihat bagaimana keinginan primal manusia yang bisa dimanipulasi. Makima memberikan apa yang selama ini Denji dambakan: makanan, tempat tinggal, dan kasih sayang. Namun, filosofi Denji di sini diuji. Apakah kita benar-benar bahagia dengan kenyamanan kita berasal dari rantai mengikat leher kita? Denji sering dianggap bodoh atau dangkal karena obsesinya terhadap hal-hal kecil. Tapi sebenarnya ia sedang berjuang memahami batasan antara menjadi anjing peliharaan yang patuh dan menjadi manusia yang memiliki kehendak bebas. Seringkali penonton menganggap obsesi Denji pada makanan enak atau keinginan menyentuh wanita sebagai komedi kedangkalan. Namun, jika kita lihat melalui lensa filsafat hedonisme etis, Denji sebenarnya sedang melakukan tindakan revolusioner. Di dunia yang penuh dengan orang-orang yang terobsesi pada kekuasaan, balas dendam, dan kontrol seperti Makima atau Aki, Denji tetap setia pada kejujuran biologis. Ia mengingatkan kita bahwa semua ideologi besar seringkali hanyalah topeng yang menutupi kebutuhan dasar manusia akan koneksi dan kenyamanan. Dengan mengejar mimpi dangkal, Denji sebenarnya sedang memanusiakan dirinya sendiri. Ia menolak untuk menjadi alat bagi agenda politik atau militer siapapun. Ia hanya ingin menjadi Denji, seorang pemuda yang ingin merasa kenyang dan dicintai. Makima mewakili konsep maternal oppressor atau penguasa yang memanipulasi melalui pemberian kenyamanan. Ia memberikan Denji rumah, pakaian, dan makanan, hal-hal yang tidak pernah ia miliki. Namun semua itu adalah jebakan untuk melenyapkan identitas Denji. Mungkin Denji bukan sedang menunjukkan cara untuk menjadi pahlawan, melainkan cara untuk berhenti menjadi korban dari standar dunia yang gila. Ia adalah gergaji yang memotong semua ekspektasi kita tentang bagaimana seharusnya seorang manusia hidup. Dunia tidak menyambut Denji dengan pelukan, melainkan daftar tagihan. Sejak awal keberadaan Denji adalah sebuah anomali dalam narasi kepahlawanan. Ia tidak memiliki keistimewaan, kecuali kemampuannya untuk bertahan hidup di tengah penderitaan yang tak terbayangkan.
Secara sosiologis, masa lalu Denji adalah kritik tajam terhadap objektivitas manusia. Ketika ia menjual anggota tubuhnya, ia sedang mempraktikkan bentuk ekstrim dari pengasingan diri. Ia tidak lagi melihat tubuhnya sebagai wadah jiwa, melainkan sebagai aset liquid. Filosofi Denji di titik ini adalah nihilisme defensif. Jika dunia memperlakukanku seperti sampah, maka aku akan menjadi sampah yang paling keras kepala untuk dibuang. Ini adalah titik nadir kemanusiaan, di mana harapan adalah konsep asing yang terlalu mahal untuk dibeli. Lahirnya Chainsaw Man bukan sekedar transformasi fisik, melainkan sebuah simbolis ontologis. Wajita tidak memberikan kekuatannya secara cuma-cuma. Ia meminta Denji untuk bermimpi. Kontrak ini sangat unik karena Wajita, iblis yang paling ditakuti di neraka, justru menjadi pihak yang paling menghargai kemanusiaan Denji. Dunia Chainsaw Man dipenuhi oleh orang-orang dengan idealisme yang kaku. Aki dengan dendamnya, Himeno dengan kecemasannya, dan Makima dengan visinya tentang dunia yang damai. Di tengah semua itu, Denji berdiri dengan realisme primal. Ia tidak peduli pada keselamatan manusia. Jika ia tidak bisa makan enak pagi itu, banyak yang menganggap motivasi Denji sebagai hal yang dangkal. Namun, secara filosofis, ini adalah kembali ke akar kemanusiaan. Denji adalah antitesis dari kemunafikan. Ia mengingatkan kita bahwa semua struktur besar masyarakat, agama, hukum, politik, semuanya dibangun atas kebutuhan dasar manusia untuk merasa aman dan terpenuhi. Denji adalah kejujuran yang telanjang di dunia yang penuh dengan topeng kepahlawanan yang palsu. Ia kalah oleh takdir, ia kalah oleh kemiskinan, ia kalah oleh cinta. Tapi dalam kekalahan itu, ia menemukan bahwa ia masih bisa tertawa, masih bisa makan roti, dan masih bisa merasakan detak jantung di dadanya. Denji adalah pahlawan bagi kita yang merasa lelah menjadi hebat. Ia berbisik pada kita, tidak apa-apa menjadi berantakan, tidak apa-apa menjadi aneh, dan tidak apa-apa jika impianmu hanya ingin tidur nyenyak malam ini. Ia tidak lahir untuk jadi inspirasi, ia lahir untuk bertahan hidup. Jika Hayao Miyazaki melihat keajaiban dalam bunga yang mekar, Denji melihat keajaiban dalam sepotong roti yang tidak menjamur. Denji tidak pernah berakhir sebagai sosok yang sempurna atau bijaksana. Ia tetap berantakan, sering melakukan kesalahan, dan tetap memiliki keinginan konyol. Namun justru itulah esensi dari filosofi Denji. Ia mengajarkan bahwa kemanusiaan bukan ditemukan dalam kesucian moral, melainkan dalam daya tahan dan kejujuran. Dunia mungkin kejam, sistem mungkin mencoba menghancurkanmu, dan orang yang paling kau percayai mungkin mengkhianatimu. Namun selama kau masih bisa merasakan hangatnya matahari di kulitmu, atau rasa manis dari sepotong buah, hidup itu masih layak untuk dijalani. Meskipun sering terlihat egois, Denji terhadap mereka yang ia anggap keluarga sangatlah totalitas, loyalitas
rasional yang rumit, melainkan oleh ikatan emosional yang prima. Denji adalah tipe orang yang membakar dunia bukan demi ideologi, tapi demi seseorang yang pernah membagi roti dengannya. Baginya, kebaikan sekecil apapun adalah hutang nyawa. Inilah yang membuatnya sangat manusiawi. Ia tidak setia pada kemanusiaan secara abstrak, tetapi ia setia pada manusia secara nyata. Jangan biarkan dunia menentukan nilai dirimu. Jika dunia memperlakukanmu seperti iblis, tetaplah memiliki jantung manusia. Bermimpilah tentang hal-hal kecil, karena seringkali itulah satu-satunya hal yang benar-benar nyata di tengah kepalsuan dunia ini. Banyak orang meremehkan motivasi Denji yang dianggap mesum atau dangkal. Namun, jika kita membedahnya dengan teori eksistensialisme hedonistik, Denji sebenarnya sedang melakukan tindakan yang sangat berani. Ia menolak untuk diperbudak oleh ideologi besar yang seringkali hanya menjadi alasan bagi manusia untuk saling membunuh. Denji adalah cermin bagi kita semua, bahwa di balik semua gelar dan status kita hanyalah makhluk yang ingin kenyang, dicintai. Kejujurannya adalah tamparan bagi kemunafikan dunia. Dunia modern menuntut kita untuk memiliki harga diri, citra, dan martabat. Kita sering tersiksa karena mencoba menjaga topeng tersebut. Namun, sudut pandang berbeda tentang Denji menunjukkan bahwa ia adalah orang yang paling merdeka, karena ia tidak memiliki harga diri untuk dijaga. Ketika Denji bersedia melakukan apa saja demi uang atau keinginan remeh, ia sebenarnya sedang menghancurkan penjara ego. Ia tidak merasa malu, karena malu adalah konstruksi sosial bagi mereka yang punya sesuatu untuk dipamerkan. Denji adalah manusia yang telah selesai dengan urusan gengsi. Di mata orang lain ia rendah, tapi dalam dirinya ia adalah satu-satunya orang yang tidak terbebani oleh ekspektasi publik. Denji adalah monumen bagi mereka yang bertahan hidup di pinggiran. Ia membuktikan bahwa meskipun kita dimulai dari debu, kita punya hak untuk menantang takdir, membunuh dewa-dewa palsu kita, dan menciptakan definisi kebahagiaan kita sendiri. Meskipun itu sesederhana sepotong roti dengan semua jenis selai-selai di atasnya. Filosofi Denji adalah sebuah ajakan untuk menerima ketidaksempurnaan. Dunia mungkin memperlakukanmu seperti anjing. Orang-orang mungkin memanfaatkanmu, dan masa depan mungkin terlihat gelap. Tapi selama kau masih punya jantung yang berdetak, atau jantung iblis yang menderu, kau punya hak untuk bermimpi, punya hak untuk makan enak, dan punya hak untuk mencari kebahagiaanmu sendiri dengan caramu sendiri. Denji mengajari kita bahwa menjadi manusia berarti menjadi berantakan, lapar, namun tetap memiliki kapasitas yang tak terbatas untuk mencintai dan bertahan hidup. Pada akhirnya Denji adalah pahlawan untuk zaman kita. Ia tidak memberikan solusi moral yang rapi. Ia tidak menjanjikan dunia yang damai. Ia hanya menunjukkan bahwa di tengah kekacauan, darah, dan air mata, kita masih bisa menemukan alasan untuk bangun besok pagi. Dunia mungkin memberikanmu gergaji mesin di tanganmu, tapi jangan biarkan dunia memotong jantungmu.
hari. Ia mengajarkan kita kenyamanan tanpa kebebasan. Hanyalah penjara yang dilapisi emas.